menaikkan posisi Menteri Utama ini kemudian juga merendahkan posisi Anda, seorang Ketua Umum Partai Golkar, partai besar yang second runner up, yang seharusnya layak menduduki kursi RI 1 atau RI 2, tapi kemudian direndahkan dengan tawaran Menteri Utama ini. Jadi saya katakan bahwa kalau kita ingin berbakti bagi negara dan bangsa ini, jangan lihat jabatannya, jangan lihat kemudian itu rendah atau tinggi. Di mana saja Anda berkiprah tanpa jabatan pun, kita masukkan ide-ide yang baik, itu sudah berbuat bagi bangsa dan negara. Kalau Pak Prabowo meminta saya, meskipun saya katakan saya Golkar, orang lain dari Golkar saja, beliau tetap meminta saya. Saya pada saat itu saya katakan, ya nanti kita lihat. Itu yang saya jawaban saya kepada Pak Prabowo itu. Tapi prinsipnya kalau ditanya Menteri Utama apa, yaitu Menteri Koordinator Utama, karena nomenklaturnya cuma ada Menteri Menko atau Menko, begitu. Baik, Pak, saya nggak tahu, Bapak yang lebih tahu di bidang manajerial dan bisnis. Di literatur bisnis modern, konon kabarnya sisi manajerial di level middle management itu dipangkas karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Ini sekarang berbanding terbalik, akan lebih tebal lagi nih yang di menengah. Artinya kita belum pernah mengalami itu di pasca era reformasi, bahkan ketika zaman Pak Harto apalagi, tidak ada menteri koordinator, atau mungkin di Singapura itu ada Menteri Utama yang dijabat oleh Lee Kuan Yew, mantan PM. Kita mesti lihat pada zamannya Pak Juanda dulu. Pak Juanda, dan kemudian ada Waperdam, Wakil Perdana Menterinya. Begitu. Jadi, di dalam teori manajemen, seorang hanya mampu untuk melakukan satu manajemen terhadap 9 orang lainnya. Ya, menteri jumlahnya ada berapa? Menteri jumlahnya ada 34 termasuk Menko. Maksimum. Udah itu ada Panglima TNI, ada Kepala Polisi, ada Kepala BIN, dan sebagainya bertanggung jawab kepada Presiden. Kalau semua orang itu datang kepada Presiden meminta petunjuk Presiden, Presiden itu mesti mengelola 50 orang. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengelola 50 orang. Karena itu perlu ada satu jabatan-jabatan yang membantu Presiden melakukan itu. Itu jabatan Menko. Nah, kalau Presiden mengatakan saya bertindak sebagai CEO, saya policy maker, tapi pelaksanaan COO-nya saya perlu ada COO. Dan COO pasti report to CEO. Tentu dong, di mana ada COO berjalan sendiri. Dan COO melakukan tindakan sehari-hari. Itu yang dimaksud tadi dengan Menteri Koordinator Utama. Dia sebagai COO. Itu yang. Dan ini idenya Bapak atau permintaan Pak Prabowo? Idenya Pak Prabowo. Jadi bukan mintanya Bapak? Bukan. Pak Prabowo yang mengatakan saya perlu ada 3 serangkai. Itu ya ada yang kalau dilihat yang di rumah saya itu yang Pak Prabowo bicara, menggabungkan kekuatan-kekuatan, semua kekuatan untuk problem-problem Indonesia yang begitu besar. Nah, beliau menggambarkan kekuatan hankam, kekuatan ekonomi dan kesra, dan kekuatan administrasi pemerintahan. Itu yang kemudian dikelola 3 orang itu. Tidak khawatir ini kemudian malah menjadi bumerang tersendiri nantinya? Bumerang bagaimana? Ketika ada akan dieksploitasi sama lawan Anda, mengatakan ini akal-akalannya. Biasa-biasa saja. Saya sih kalau orang ngomong masuk kiri keluar kanan. Ini penting buat pencitraan, Pak. Kan politisi itu kan yang penting citranya. Kan orang bisa melihat mau bikin apa saja, orang yang nggak suka kita bisa melakukan pencitraan lainnya. Itu biasa. Kalau kita bagus dibilang jelek ini bisa saja melalui media lain gitu ya. Baik. Nah gitu. Ini melihat media lain bagus. Biasa saja gitu. Barangkali terakhir nih, untuk mengukur nih Bapak walk the talk, Kak.
JK adalah orang Golkar, kader Golkar yang kemudian dipinang oleh partai lain dan Golkar kebetulan tidak mendukung poros itu. Sudah berkomunikasi dengan Pak JK? Sudah. Kapan? Tadi pagi. Telepon? Iya, telepon. Apa isinya, Pak? Isinya pokoknya kita tetap bersahabat, meskipun kita bersaing, Anda di sana, saya di sini, kita tetap bersahabat. Kita bersahabat, kita lama. Jadi nggak ada, buat saya seperti main tenis. Kalau main tenis ada kalah, ada menang. Kita berjuang supaya menang. Kalau kita kalah, ya kalah. Tapi kita tetap bersahabat, biasa-biasa aja. Karena itulah saya minta nanti kepada Presiden yang akan datang memperhatikan kewajiban berolahraga bagi seluruh anak-anak kita. Agar ada timbul jiwa sportivitas. Berbicara mengenai sportivitas, ini mengakomodir pertanyaan masyarakat melalui Twitter Pak dari @odong-odong. Ini penting pertanyaan ini. Penting. Piala Dunia megang mana Pak ini Pak rencananya? Ini paling penting, pertanyaan paling penting. Spanyol. Kenapa Pak? Warnanya nggak kuning loh. Kalau kuning tuh Brazil. Kalau kuning Brazil. Iya. Tapi kalau Spanyol merah loh Pak. Lagi bagus-bagus mainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas perbincangan petang hari ini. Sudah menjawab juga beberapa tadi pertanyaan dari masyarakat dan juga menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dengan Partai Golkar, termasuk juga sosok Abu Rizal Bakri. Pak, mudah-mudahan jelas. Dengan pertanyaan terakhir Pak. Iya, kalau ini nggak puas Pak? 2015 ayo. Masih mau menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Saya kira enggak ya. Benar Pak? Betul, cukuplah. Kan banyak kader-kader lainnya. Saya berharap nanti bahwa 2015 yang mimpin yang lebih muda. Nggak gregetan gitu, wah ini belum selesai nih. Enggak lah. Periode selanjutnya saya lanjutkan. Kenapa kamu sih gregetan? Nah kan jalan-jalan. Saya menjawab biasa-biasa saja, benar ya Pak ya? Pak, biasa-biasa. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Sukses buat poros yang diusung oleh Golkar. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke studio. Ya. Rizky dan Sinta. Ya, terima kasih Alfitrina.